Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bagaimana kabarnya Bapak Guru hebat? Semoga senantiasa sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam hangat, salam sehat. Perkenalkan, saya Sigit Budi Susyono, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 IAIN Pekalongan. Video pembelajaran yang akan kami sajikan ini merupakan bahan ajar yang dibuat untuk memenuhi tugas dalam kegiatan PPG Daljab tahun 2022 IAIN Pekalongan. Dalam video bahan ajar ini akan kami sampaikan materi dengan tema Malaikat Selalu Bersamaku. Tema ini untuk bahan ajar semester genap pada kelas 10 tingkat SMK atau SMA. Adapun materi yang akan disajikan dalam video ini adalah 1. Makna atau pengertian iman kepada malaikat-malaikat Allah. 2. Hukum dan hakikat beriman kepada malaikat Allah. Dan yang ketiga, dalil-dalil tentang beriman kepada malaikat Allah. Materi yang pertama, pengertian iman kepada malaikat. Iman secara bahasa artinya percaya atau yakin. Iman dari segi istilah artinya meyakini setulus hati yang mengakar kuat, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan seluruh anggota badan. Menurut Muhammad Quraisy Shihab, kata malaikat berasal dari bahasa Arab yaitu malaikah, yang merupakan bentuk jamak dari kata malak yang terambil dari kata la'aka yang berarti menyampaikan sesuatu. Jadi, malak atau malaikat adalah makhluk yang menyampaikan sesuatu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut istilah, malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari cahaya sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu taat, patuh serta tidak pernah membangkang terhadap perintah-perintah Allah. Iman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintahnya. Orang yang mengimaninya akan senantiasa menggunakan seluruh anggota badannya untuk senantiasa berhati-hati dari dalam berkata-kata dan berbuat. Kedua, hukum dan hakikat beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Iman kepada malaikat-malaikat Allah merupakan salah satu landasan agama Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian juga orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 285. Beriman kepada malaikat hukumnya adalah fardhu ain. Ia merupakan salah satu rukun iman selain iman kepada Allah, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan qada dan qadar. Syekh Dr. Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Aqil mengatakan, dalil-dalil dari Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma' kesepakatan para ulama kaum muslimin tentang malaikat menunjukkan hal-hal sebagai berikut. 1. Malaikat merupakan salah satu makhluk di antara makhluk-makhluk ciptaan Allah. 2. Allah menciptakan mereka untuk beribadah kepadanya, sebagaimana Allah menciptakan jin dan manusia juga untuk beribadah kepadanya semata. Yang ketiga, mereka adalah makhluk yang hidup, berakal, dan dapat berbicara. 4. Malaikat hidup di alam yang berbeda dengan alam jin dan manusia. Mereka hidup di alam yang mulia lagi suci, yang Allah memilih tempat tersebut di dunia karena kedekatannya dan untuk melaksanakan perintahnya, baik perintah yang bersifat kauniyah maupun syar'iyah. Yang ketiga, dalil tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 285, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun
kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Yang artinya Rasul Muhammad SAW beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Kemudian dalil yang kedua adalah surat An-Nisa ayat 136. Sebagaimana Allah firmankan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Surat An-Nisa ayat 136. Sedangkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam muncul di tengah orang banyak. Lalu beliau didatangi oleh seorang laki-laki. Orang itu bertanya, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah iman itu? Beliau menjawab, iman adalah kamu harus percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitabnya, pertemuan dengannya, rasul-rasulnya, dan hari kebangkitan di akhirat nanti. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikianlah materi bahan ajar yang dapat kami sampaikan. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Akhirnya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.